Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Sari Widya di mata kuliah pengetahuan bahan agroindustri. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang karakteristik produk hortikultura ya. Kita masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang salah satu komoditas hortikultura yang berupa sayur-sayuran. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas jenis hortikultura yang lain ya, yang berupa buah-buahan. Oke, sudah siap untuk kuliah? Harus siap ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya sampaikan dulu harapan yang ingin dicapai setelah kalian mengikuti materi ini. Diantaranya yang pertama, kalian nanti akan mengetahui kandungan nutrisi dari produk hortikultura untuk komoditas buah-buahan. Kalian juga mampu membuat pohon industri dari produk buah-buahan. Dan yang terakhir, kalian nanti mampu menjelaskan jenis kerusakan produk hortikultura baik buah dan sayur. Oke? Kita mulai ya. Baik, yang pertama kita lihat penggolongan dari buah-buahan. Nah, buah-buahan dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu dari musim berbuahnya. Jadi ada buah yang bisa berbuah sepanjang tahun ya, tidak memperhatikan musim apa. Ini contohnya ada buah pisang. Kemudian ada buah musiman, artinya dia berbuah hanya pada musim tertentu. Paling gampang contohnya buah durian. Oke, nah berdasarkan tempat tumbuhnya ya, iklim tempat tumbuh, buah-buahan ini juga dapat digolongkan menjadi buah tropis dan buah subtropis. Buah tropis tentunya buah-buahan ini yang gampang ditemukan di daerah tropis ya. Ada banyak sekali, ada pisang, ada salak, ada nanas dan lain sebagainya. Sedangkan untuk buah subtropis artinya buah ini ditanam atau dihasilkan oleh daerah yang mempunyai iklim subtropis. Contohnya seperti anggur, stroberi seperti itu. Nah, penggolongan yang ketiga ini berdasarkan pola respirasinya. Nah, buah-buahan berdasarkan pola respirasinya ini dibagi menjadi buah klimaterik dan buah non klimaterik. Apa sih buah klimaterik ini? Ya, jadi buah klimaterik ini dapat dicirikan dengan masih meningkatnya laju respirasi pada buah-buahan ya, sampai dengan ketika dia sudah dipetik. Nah, untuk buah non klimaterik tentunya sebaliknya ya. Jadi tidak ada peningkatan laju respirasi. Oh ya, sebelumnya apa sih respirasi pada buah? Jadi buah itu masih mengalami pernapasan ya. Respirasi itu sama dengan pernapasan. Baik selama dia masih di pohonnya maupun sudah dipanen. Nah, ini yang membedakannya. Jadi klimaterik ini gampangannya gini. Buah-buahan itu dapat kita petik sebelum masak ya, misalnya kayak pisang. Nah, pisang itu kan nanti bisa matang di tidak lagi di pohonnya gitu, jadi dia bisa dipetik sebelum matang. Sedangkan untuk non klimaterik enggak, jadi buah ini memang harus dipetik ketika sudah matang di pohonnya. Contohnya jeruk seperti itu. Ada gambaran ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dengan kandungan nutrisi pada buah-buahannya. Seperti halnya pada sayur ya, buah-buahan ini juga mengandung berbagai jenis nutrisi ya, dari kadar airnya, protein, lemak, dan juga karbohidrat, serta ada vitamin dan mineral. Nah, seperti halnya dengan sayur ya, ternyata buah-buahan ini juga komposisi terbesarnya berupa air ya. Kita lihat di sini dari beberapa jenis buah-buahan ini kadar airnya berkisar dari 70 sampai hampir 90% ya. Nah, kemudian kita lihat untuk protein. Untuk protein ini cukup rendah ya, hampir semuanya kurang dari 1%. Sedangkan untuk lemak juga bisa dikatakan tergolong rendah, dan ada juga buah yang ternyata tidak mengandung lemak. Contohnya ini pepaya ya. Untuk karbohidrat juga cukup variatif ya. Ada yang
tinggi dan juga ada yang sedang atau bahkan rendah ya. Tentunya setiap jenis buah ini mempunyai kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Oke, kita masih bisa lanjutkan ya. Ya, selain mengandung karbohidrat, protein, lemak gitu ya, buah-buahan ini juga mengandung vitamin dan mineral. Jadi cukup banyak ya kandungannya, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, ada kalsium, ada besi, yang pastinya setiap jenis buah ini punya kandungan yang berbeda-beda. Ada yang kaya akan vitamin A, mungkin ada yang lebih besar vitamin C-nya, itu juga berbeda-beda untuk tiap jenis buah. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa kandungan nutrisi dari buah-buahan ini berbeda-beda? Mari kita lihat alasannya. Nah, ternyata yang menyebabkan perbedaan komposisi atau kandungan nutrisi dari buah-buahan itu ada banyak ya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah varietas ya. Tentunya setiap varietas ya dari buah-buahan mempunyai genetik yang berbeda. Jadi memang ada buah-buahan yang kaya akan kandungan vitamin C misalnya, atau lebih banyak kandungan vitamin A ya. Ini ya merupakan faktor yang tidak bisa diubah gitu ya. Jadi memang secara genetiknya dia kaya akan nutrisi tersebut. Nah, yang kedua keadaan iklim. Ya, ini hampir sama dengan pembahasan kita waktu kita bicara masalah sayuran ya. Jadi kondisi iklim ini menentukan kandungan nutrisi buah-buahan. Yang misalnya saja kalau kita amati ya, biasanya buah-buahan seperti mangga gitu ya, kalau ketika dia sedang berbuah gitu kan, ternyata sering terjadi hujan, biasanya mangga itu kurang begitu manisnya. Itu hanya contoh saja. Nah, yang ketiga ada cara pemeliharaan atau cara budidaya. Ini sangat dipengaruhi ya. Misalnya, maksud saya sangat mempengaruhi kandungan nutrisi dari buah-buahan ya. Misalnya bagaimana cara pemeliharaan tersebut, pemberian pupuknya, kemudian ada pemberian hormon pertumbuhan misalnya, tentu akan berbeda-beda ya. Dengan perlakuan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Kemudian cara pemanenan ini juga berpengaruh terhadap kandungan nutrisi buah-buahan. Yang tidak kalah penting yaitu tingkat kematangan waktu panen ya. Misalnya kita melihat contoh dari buah non klimaterik ya, misalnya jeruk itu memang harus dipanen atau dipetik ketika dia sudah benar-benar matang di pohonnya ya. Jadi kalau belum matang ya mungkin akan sedikit masam. Yang selanjutnya adalah kondisi pemeraman ya. Nah, ada beberapa jenis buah-buahan yang memang dia bisa dipanen sebelum matang, kayak tadi contohnya pisang ya. Pisang dipetik belum matang kemudian diperam sampai dia matang. Nah, yang terakhir adalah kondisi penyimpanan. Iya, tentu saja ya. Ketika buah-buahan ini tidak disimpan dengan benar, maka akan mampu menurunkan kandungan nutrisi yang ada pada buah-buahan tersebut. Paham ya? Ya, harus paham dong. Nah, bicara masalah buah-buahan, tentunya setiap jenis buah-buahan mempunyai potensi yang berbeda-beda. Seperti hanya ketika kita bicara masalah sayuran ya, kita tahu ada suatu skema ya yang menggambarkan pengembangan dari suatu produk yang kita sebut sebagai pohon industri. Masih ingat pohon industri itu apa? Oke, saya ulangi lagi. Pohon industri merupakan gambaran dari diversifikasi suatu komoditas ya, dan turunannya secara skematis. Nah, buah-buahan juga mempunyai potensi yang berbeda-beda. Apakah buah-buahan itu hanya bisa kita konsumsi langsung ya, atau mungkin buah-buahan ini bisa diolah menjadi produk lain? Dan apakah hanya buahnya saja? Ternyata tidak. Nah, ini ada salah satu contoh ya, pohon industri dari tanaman pisang ya. Kita lihat ternyata tanaman pisang itu bisa dimanfaatkan
hampir dari semua bagian tubuhnya ya, atau bagian tanaman pisang itu sendiri. Yang pertama kita lihat akar atau bonggol. Ini bisa untuk apa saja? Bisa untuk perbanyakan bibit dari pisang itu sendiri, bisa dibuat tepung, bisa dibuat keripik dan sebagainya. Kemudian batangnya ternyata bisa dibuat sebagai tali, wadah dan sebagainya, atau juga malah digunakan sebagai bahan pembuat pupuk kompos atau makanan ternak. Nah, daunnya tentunya kita tidak asing lagi kalau daun dari tanaman pisang ini bisa digunakan untuk pembungkus makanan. Ya, kemudian bunganya ini bisa dijadikan sebagai sayur ataupun hiasan. Dan buahnya, nah sekarang kita lihat buahnya ini ternyata bisa dikembangkan baik dari buah mentah maupun buah masaknya. Buah pisang yang mentah ini bisa dibuat jadi apa aja, misalnya jadi gaplek, jadi tepung, jadi keripik gitu. Nah, untuk buah masaknya ini selain bisa dikonsumsi langsung ya, bisa juga dibuat sebagai sale, selai, dodol, jenang dan sebagainya. Ini merupakan pohon industri dari tanaman pisang. Oke, paham ya? Jadi setiap buah punya potensi yang berbeda-beda. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Oke, baiklah. Kita lanjutkan dengan tipe kerusakan pada produk hortikultura. Nah, buah-buahan dan sayur-sayuran ini bisa mengalami kerusakan selama periode atau proses penyimpanan. Jadi agak hati-hati ya. Nah, tipe kerusakan pada produk hortikultura ini bisa kita bedakan menjadi 3 jenis ya. Yang pertama ada kerusakan fisik, ada kerusakan fisiologis, dan juga ada kerusakan patologis. Nah, kita lihat kerusakan yang pertama itu kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini bisa disebabkan karena buah-buahan atau sayur-sayuran tersebut tergores, teriris, pecah, memar, dan sobek. Jadi memang bisa kita lihat secara fisiknya ya, yang tidak utuh lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah kerusakan fisiologis. Nah, kerusakan fisiologis ini bisa kita bagi ya menjadi 3, ada freezing injury, ada chilling injury, dan head injury. Nah, apa sih ketiga kerusakan tersebut? Jadi intinya 3 kerusakan ini disebabkan karena suhu. Nah, kita lihat yang pertama freezing injury. Nah, ini merupakan kerusakan yang disebabkan karena buah-buahan tersebut atau sayuran disimpan di bawah titik bekunya. Nah, jadi tiap sayur dan buah mempunyai titik beku yang berbeda-beda ya. Nah, ketika disimpan di bawah titik bekunya, maka terjadi pembekuan sel ya di dalam buah-buahan atau sayur-sayuran itu sendiri. Nah, yang kedua, chilling injury ini merupakan kerusakan karena pendinginan ya, karena chilling ini suhunya masih di atas freezing ya. Nah, kalau freezing itu kurang lebih ya di bawah -3 derajat ya, sedangkan untuk chilling itu di atasnya lagi ya, di atas 0 derajat lah. Itu masuk chilling injury. Nah, chilling injury ini biasanya ditandai dengan adanya bintik-bintik gitu pada buah-buahan atau sayuran, kemudian juga ada sedikit penyimpangan rasa ya, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada kerusakan fisiologis yang berupa head injury. Kita tahu ya, head itu panas ya, jadi kerusakan ini disebabkan karena disimpan pada suhu yang tinggi ya, bisa menyebabkan buah atau sayur itu mengalami kelayuan ya, yang jelas proses respirasinya menjadi berlangsung lebih cepat. Nah, ini tipe kerusakan berdasarkan fisiologinya. Yang terakhir ini merupakan kerusakan patologis. Apa sih kerusakan patologis ini? Kerusakan patologis merupakan kerusakan yang disebabkan adanya kontaminasi bakteri dan fungi. Nah, kerusakan patologis ini juga bisa didorong gitu ya, atau disebabkan karena ada kerusakan fisik ya, ketika si buah-buahan atau sayur-sayuran itu mengalami kerusakan fisik dan ada kontaminasi ya dari bakteri ataupun fungi yang ada di luar, di lingkungan, di tanah atau di tempatnya, atau bahkan yang ada pada si orang yang bawa gitu ya.
itu bisa terkontaminasi. Jadi kerusakan fisik ini juga sangat berpengaruh terhadap kerusakan patologis. Nah, 3 ini merupakan tipe kerusakan pada produk hortikultura yang sering ditemui, yaitu pada buah dan sayur. Ada fisik, fisiologis, dan patologis. Paham? Ya, semoga paham. Baiklah adik-adik mahasiswa Prodi Agroindustri yang saya sayangi, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini ya. Kita sudah belajar beberapa kandungan nutrisi dari buah-buahan. Kalian juga sudah tahu faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kandungan nutrisi dari buah-buahan. Dan kalian juga sudah tahu ternyata buah-buahan juga bisa kita kembangkan ya, bisa kita diversifikasikan, dan nanti kalian bisa juga menyusun gitu pohon industri dari buah-buahan. Nah, selain itu, kalian juga sudah tahu ternyata pada proses penyimpanan sayur dan buah juga bisa mengalami kerusakan. Tadi ada 3 ya, ada 3 jenis kerusakan, ada kerusakan fisik, kerusakan fisiologis, dan juga kerusakan patologis. Jadi kalian sudah bertambah ya pengetahuannya. Nah, kalian nanti juga bisa mencari referensi lain, belajar dari sumber yang lain untuk melengkapi apa yang belum ada atau belum disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Nah, jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ya, nanti bisa kita diskusikan. Oke. Nah, minggu depan kita akan belajar lagi tentang karakteristik dari bahan pangan pertanian lainnya. Oke, jadi tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya selalu berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita nanti bisa kuliah bertatap muka. Oke, semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.